Selamat pagi kawan pajak, bertemu lagi dengan saya Fauza di acara podcast pajak. Di episode kali ini kita akan membahas sedikit tentang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak semuanya. Saya nggak sendirian loh di sini. Seperti biasa saya ditemani oleh dua rekan penyuluh, yaitu Mbak Krisna. Selamat pagi kawan pajak. Dan Kak Asrina. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Ditemani dengan dua penyuluh ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih itu NPWP, kewajiban-kewajibannya secara ringkas dan secara mendetail juga sedikit, dan apa-apa saja sih yang harus dihindari oleh wajib pajak agar terhindar dari yang namanya denda. Oke, nah langsung aja ya kita bahas sedikit satu persatu tentang NPWP nih Kak. Kalau namanya perpajakan itu kan biasanya kita selalu mendengar selalu berhubungan dengan NPWP. Sebenarnya apa sih NPWP itu? NPWP itu apakah harus dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia atau hanya orang-orang tertentu aja? Oke ya, NPWP itu sebenarnya panjangannya nomor pokok wajib pajak. Jadi gunanya itu dia sebagai identitas wajib pajak yang digunakan sebagai sarana untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Terus apa semuanya wajib memiliki NPWP atau hanya orang-orang tertentu saja? Tadi kan NPWP itu nomor pokok wajib pajak ya kan? Berarti itu untuk melakukan kewajiban perpajakan pakai NPWP gitu ya? Wajib pakai NPWP. Nah, jadi itu semua rakyat Indonesia wajib punya atau hanya orang-orang tertentu atau ada syarat-syaratnya baru bisa dapat? Ya, untuk mempunyai NPWP sih ada syarat-syaratnya ya Mbak Fauza. Itu ada syarat subjektif dan syarat objektifnya. Syarat subjektif tuh? Subjektifnya ya orang pribadi. Siapa itu ya? Siapa aja ya? Siapa? Orangnya ya ke orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 3 hari, bisa dalam bentuk badan juga, badan usaha, bisa bentuk warisan pribadi. Kemudian kalau syarat objektifnya Pak? Kalau objektifnya ya paling utama sih mempunyai penghasilan. Penghasilan itu berarti? Penghasilan itu objeknya. Jadi setiap wajib pajak itu orang atau badan yang mempunyai penghasilan ya Kak? Yang memiliki penghasilan. Yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau cara bikin NPWP itu gimana Kak? Apa harus ke kantor pajak atau bisa di mana aja atau dari pos bisa? Kak Prisna? Kalau untuk bikin NPWP saat ini kita online ya, online, jadi bisa di mana aja dengan masuk ke situs irek.pajak.go.id. Dari situlah diisi, nanti ada yang perlu diupload kalau nggak salah KTP sama KK ya. Kalau untuk badan akta pendirian Online juga ya Kak? Online semuanya online. Terus kalau selain itu Kak, kalau misalnya nih pemerintah kayak misalnya gubernur tuh itu wajib punya NPWP juga? Pemerintah ya, instansi ya. Oh iya. Bendaharanya wajib dong. Bendahara atas nama bendahara berarti. Iya, gitu. Karena itu masuk badan, kriteria badan. Oke. Kemudian setelah punya NPWP pasti ada kewajibannya dong. Iya. Kewajibannya melekat pada NPWP atau subjek pajak tersebut. Ya, melekat ke subjeknya. Nah itu kewajibannya apa aja secara umum atau secara ringkas atau mau mendetail gimana? Mau dijelasin tentang Secara umum aja ya kita jelaskan. Secara umum kalau setiap orang yang sudah memiliki NPWP, dia kewajibannya satu menghitung. Jadi dia kan sudah punya penghasilan, dia harus hitung
setelah dihitungnya pajaknya, Mhm. itu lakukan pembayaran. Pembayarannya nggak ke kantor pajak ya kawan pajak semuanya. Pembayarannya bisa melalui internet banking, ke ATM, ke kantor pos juga bisa, ke bank. Nah itu langsung bayar aja atau Oh, sebelum bayar kalau pajak ada yang namanya buat kode billing dulu mbak. Pajak. itu dibikinin di kantor pajak juga kak? Bisa ke kantor pajak atau dari akun DJP online wajib pajak masing-masing. Bisa dari aplikasi atau akun DJP online teman-teman pajak sekalian. Kemudian kak, selanjutnya Setelah melakukan pembayaran baru yang terakhirnya pelaporan. pelaporan. Nah pembayarannya itu sebenarnya kalau misalnya pegawai itu gimana kak? Pegawai ya. Oh kalau dia status pegawai untuk penghitungan sama pembayaran pajaknya biasanya dilakukan oleh pemberi kerja. Jadi kewajiban para pegawai itu sih cuma lapor aja sekali setahun. Oh, jadi penghasilan yang mereka terima biasanya udah dipotong Bisa gitu ya? dipotong pajaknya. Dan setelah tahun pajak berakhir Cukup melaporkan. tinggal lapor. Tapi dia harus mempunyai bukti potong. Istilahnya untuk potong itu isinya sih penghasilan sama pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. oleh bosnya mungkin ya. Bukan bosnya, Jadi pemberi kerja perusahaan. perusahaannya. Oke. Kalau misalnya nih yang wirausaha yang punya usaha itu gimana Pak? Kalau yang usaha ya dari awal ya dihitungnya dulu, dibayarnya pajaknya setiap bulan, baru dilaporkan. Jadi ya agak ribet-ribet gitu loh. Tapi sebenarnya nggak susah sih Pak Uda. Kalau misalnya batasannya itu gimana Pak? Maksudnya lapisan berapa sih baru dikenakan pajak kalau misalnya yang wirausaha? Yang usaha kalau untuk tahun 2022 itu ada insentif ya. Jadi untuk penghasilan yang di atas 500 juta baru kena pajak. 500 penghasilan kotor atau bersih? Penghasilan kotor. Penghasilan Orang pribadi. Iya, Orang untuk orang pribadi. pribadi ya. Kalau yang badan tidak ada ketentuan seperti itu. enggak. Berarti untuk UMKM. UMKM tapi orang pribadi bukan badan usaha. Nah, jadi Kak kalau misalnya itu kan katanya 500 juta ke bawah itu nggak kena pajak tuh. Kalau misalnya penghasilan saya 10 juta, itu kena pajak. Sekarang gimana? Mbak punyanya usahawan atau pegawai? Nah, kalau misalnya usahawan, ini Nah, tadi kan usahawan untuk untuk usahawan. tahun 2022 bebas. Tapi 500 itu, 10 juta kan? 10 jutanya. Bebas. Oh, 10 jutanya. Berarti 500 jutanya itu sebagai pengurang ya, kawan pajak. Misalnya penghasilannya 510 juta, dikurangi 500 juta dulu. Kurang 500, Kelebihannya 10, itu. Kelebihannya itu yang kita kena. Berapa persen Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk UMKM sih kecil, 0,5%. Setengah persen dari 10 juta dari penghasilan kotor yang totalnya tuh 510 juta contohnya tadi. Nah itu bikin kode billing juga ya Kak ya? Harus bikin kode billing Dan dilaporkan. dan dilaporkan. Kalau misalnya nih wajib pajaknya penghasilannya 510 juta tapi dia bilang nggak segitu, gimana Kak? Itu apa? Kan sebenarnya kan kalau kewajiban pajak itu kan self assessment ya. Jadi wajib pajak yang menghitung sendiri bukan juga ya. Jadi kita dasarnya makanya kita selalu minta ke wajib pajak untuk siapkan dulu, harus lakukan pencatatan. Jadi kita tahu bukan kita yang menetapkan harus segini. Secara sukarela berarti. Bukan secara sukarela. Pokoknya wajib pajak harus membuat catatan yang sebenar-benarnya lah, sebetul-betulnya Dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus untuk batas penyetoran dan pelaporan itu gimana Kak? Untuk batas, kalau untuk pembayaran yang UMKM ya Pak Ojaya itu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau UMKM itu kalau bayar sama dengan lapor, jadi nggak perlu lapor sekalian aja. Kalau untuk setelah berakhirnya tahun pajak kan ada istilahnya pelaporan tahunan. Jadi tahunan itu sebenarnya
pelaporan pajak yang selama ini telah dibayar setiap bulannya gitu, dilaporkan dalam 1 tahun. Setiap bulan dia bayar, kemudian Lapor. dilaporkan setelah tahun itu habis tahun tahun pajak berakhir ya. berakhir. Nah, kemudian Kak, kan kita tahu nih, itu kan tadi orang pribadi, ya kan Kak, yang UMKM. Kita kan pasti sering dengar nih PPN, apalagi baru-baru ini tarifnya menjadi 11%. Nah, sebenarnya PPN ini kan SPT-nya dengan SPT yang tahunan itu sama nggak sih Kak? Beda loh ya, beda. Jadi karena orang yang punya NPWP belum tentu dia PKP. Oh PKP, PKP Pengusaha kena pajak. Itu ke PKP Kak. PKP itu pengusaha yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana dan dikenai dikenai pajak pertamanya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN tahun 1984 ya, tambahannya. Kemudian Kak, siapa yang wajib? Kalau tadi kan PPPH itu kan ya. penghasilannya nih. Oke. Kalau PPN, PKP itu Untuk PKP itu wajib pajak orang pribadi ataupun badan wajib nih hukumnya kalau dia udah punya omset di atas 4,8 M 1 tahun. Tuh. Kalau dia belum sampai mencapai segitu tapi merasa butuh perlu boleh. Nggak wajib nih, tapi dia mungkin udah transaksi dengan bendahara atau dengan lawan transaksi yang mereka maunya punya ini rekanannya dia itu punya menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak. Iya. Oke. Berarti mana yang lebih dulu ya, mencapai omset atau keperluan? Keperluan. Kemudian Kak, kalau misalnya syarat PKP itu mengajukan PKP itu apa? Berarti kan tadi bisa badan, Bisa orang Bisa. pribadi. Kalau syaratnya Untuk sendiri, syaratnya sendiri mengisi formulir ya, mengisi formulir. Kalau untuk badan melampirkan akte, fotokopi KTP NPWP. Kalau untuk badan fotokopi KTP NPWP pengurus. Kalau untuk termasuk NPWP badannya, terus pelaporan SPT tahunan 2 tahun terakhir sudah harus dilaporkan dan tidak punya bank pajak. Oke, kewajiban PKP itu sendiri apa ya Kak? Kewajiban PKP itu dia semua wajib pajak yang PKP wajib menerbitkan faktur pajak untuk semua transaksinya. Terus dia wajib membayarkan dulu pajak yang berutang atas PPN-nya dan melaporkannya setiap bulan. Kalau untuk pelaporan PPN tidak ada transaksi wajib. Iya. Kalau ada berarti ini hilang. Nihil 0 rupiah tapi wajib untuk laporan. Nah Kak, kalau batas akhir penyetoran dan pelaporan, Kalau batas akhir penyetoran itu dibayar sebelum dilaporkan. Untuk pelaporannya sendiri akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya nih bulan Mei berarti paling lambat 30 Juni. Karena ya 30 Juni ya. 30 Juni ya. Setiap bulan berikutnya paling lama. Bisa misalnya mau bayar tanggal 30 Juni boleh. Cuman kadang NPWP-nya belum muncul, belum muncul di aplikasi e-fakturnya gitu. Oke, terus Kak, untuk lapor SPT masa PPN itu di mana? Harus datang ke kantor atau Kita bisa lapor di mana aja karena kita kan lapornya lewat web e-faktur alamatnya. Jadi kalau kita buat faktur pajak itu melalui aplikasi e-faktur desktop. Nanti diupload, datanya muncul di web e-faktur. Di web e-faktur itulah kita lapor SPT masa PPN. Nah, e-faktur itu apa sih Kak? Nah, e-faktur itu aplikasi desktop, yaitu gunanya untuk menerbitkan faktur pajak. Dari situlah nanti, nah, cuman sebelum menerbitkan faktur pajak kita harus minta ngerekam nomor seri. Ini panjang ini kalau ngomongin e-faktur. Jadi Panjang gitu ya. karena nomor seri e-faktur sendiri kita ngambilnya dari aplikasi Innova. Innova ya gitu. Oke. Kalau Innova itu apa Kak? Sama nggak sama e-faktur? Beda. Innova itu aplikasi yang
Di situ kita bisa di situ berisi data-data profil wajib pajak, termasuk kode aktivasi desktop atas aplikasi e-fakturnya, permintaan nomor seri faktur pajak dari situ. Nanti juga bisa dilihat riwayat permintaan nomor seri faktur pajak yang sudah pernah dimintakan sama wajib pajak. Dan di situ juga cara ada menu untuk riset e-faktur, aplikasi e-faktur. Iya. Bisa download juga aplikasinya situ nggak Kak? Bisa. Bisa dari Innova itu bisa. Dan petunjuknya ada nggak sih Kak di situ di Innova? Di Innova itu biasanya sebelumnya ya. Sebelum login ya? Sebelum Iya, login Kak. ada sih. Di halaman paling depan awal, nih. paling sebelum awal kita itu. masuk ke Innova itu ada installernya sama petunjuk. Oke, terus saya mau nanya lagi nih Kak. Berarti harus install aplikasi e-faktur dulu, Iya. terus minta nomor seri, Apabila dia udah PKP. harus PKP dulu. Biasanya Wajib PKP. setelah PKP bersama dengan sertifikat. Iya. Jadi untuk permohonan Akunnya. sekali kita mengajukan permohonan PKP itu kita mengajukan 3 permohonan setahu saya ya. Permohonan PKP sendiri, permohonan aktivasi dan permohonan settlement. Oh, sekaligus Iya. 3 aktivasi, PKP dan sertifikat. Kalau untuk PKP sendiri, apabila syaratnya sudah terpenuhi bisa saat itu terbit. Cuma PKP kalau nya untuk ya. aktivasi itu kita butuh survei ke lapangan dulu. Oh, itu yang Ada petugasnya yang akan survei ya. Baru setelah itu sertifikatnya dapat, silakan DP menginstal e-faktur. menginstal faktur, kemudian minta nomor seri, direkam dulu, baru bikin faktur. Iya, baru bisa. Ada dan tidak ada kegiatan Kegiatan. usaha selama masih PKP, Wajib. masih wajib melaporkan SPT PPN bulanannya. Kalau misalnya tidak atau terlambat gimana Kak? Itu ada sanksinya. Tidak atau terlambat itu sanksi 500.000. 500.000 per bulan Per loh. bulan. Lumayan. Oke Kak. Terus kalau untuk kita balik lagi ya ke orang pribadi. Kalau untuk orang pribadi itu misalnya telat, itu kan ada denda nggak Kak? Telat lapor. Iya, Iya. telat lapor dan bayar. Tidak ada perbedaan antara badan dan orang pribadi. Kewajibannya sama untuk PKP. Tetap ada Tarif sanksi lah. ya. sanksinya sama nggak Sanksinya. besarnya Kak? Sanksinya sih sama. lebih Kalau untuk kurang lah dari PKP. Kalau untuk OP 100.000. Kalau PKP kan 500 ya. Kalau untuk OP, Jadi tapi kalau kalau untuk OP OP karyawan kan dia wajibnya sekali tahun ya pokoknya. Jadi ya 100.000-nya per tahun. Kecuali yang usaha. Kalau yang usaha itu per bulan hitungannya. Oke, kemudian ini ya. Oh ya, Bisa ini dikatakan. yang Tapi tadi beda antara yang satu sama yang satu. dia ngomongnya badan, ngomongnya PPN. Itu. Tadi sama, beda gitu. oh ya, ini. Nggak Oh, apa-apa. itu Apa ini lagi, aja. Kak? Apalagi Tapi kalau ini masalah- dari 15 menit ya videonya ini kan? Oh, udah. Ini aja nih. Jangan pas-pasan 15 menit. Iya, iya. Yang ini ingatkan nik NPWP. Kemudian Kak, Diulangi dulu yang tadi. Iya, yang tadi itu Nanti. diulangin dulu. Yang mana, Kak? Sanksi untuk orang pribadi. Oh yang PPWP. Karena Nanti nerangin OP Kak dulu. Asrina sama Aku Kak mau Krisna nanya PPN. iya, iya. Ya, kalau untuk PPN sama. Tadi kan udah yang PPN udah kan? yang Sekarang yang yang tadi, OP. yang OP. Nah, Yang Kak. tadi. Nah Kak, itu kan tadi sanksi untuk yang PP. Kak, yang tadi kan sanksi untuk PKP ya, yang PPN yang 500.000. Untuk sanksi orang pribadi yang biasanya lapor SPT tahunan itu, kalau misalnya dia telat, tadi kan maksimal 3 bulan 3 ya, Paling bulan Maret, ya. SPT tahunan. Kalau misalnya dia ngelaporin bulan Maret atau bulan September, itu dendanya berapa? Dan apa makin lama dia lapor, apa makin nambah dendanya atau tetap atau gimana? Tidak. Jadi kan kalau di laporan Maret dia kan nggak telat Mbak. Kalau misalnya dia lapornya April, April baru kena 100.000. nah kalau misalnya dia lapornya September, apa nambah lagi? nggak nambah dia tetap
nggak ada kumulatif, nggak tetap. Pokoknya asal telat denda 100.000. Jadi mau dia lapornya tahun depan berikutnya pun tetap 100.000 dendanya. Berarti dendanya per tahun ya? Dendanya per tahun, per laporan. Kemudian Kak, kemarin kan awal tahun ya, itu digalakan sekali tentang pemadanan NIK dan NPWP. Di mana-mana spanduknya ada, di media sosial juga itu terus digalakan. Itu sebenarnya apa sih pemadanan NIK dan NPWP itu? Jadi pemadanan NIK itu kita memvalidasi ya, memvalidasi NIK karena NIK sebagai NPWP, karena per 1 Januari 2024 itu nanti NPWP itu berupa NIK, tidak ada lagi NPWP yang 15 digit. Jadi nanti pakai NIK semuanya. Jadi nanti masuk DJP online-nya pakai? Lalu pakai NIK. Apalagi nih? Oke. Closing statement. Kesimpulan kan? Ya masing-masing ini. Oke ya. Jadi kita ambil kesimpulan yang mengenai tadi ya, orang pribadi ya, orang pribadi. Jadi untuk awal tahun depan ya, untuk khusus orang pribadi, NPWP itu sama dengan NIK. Jadi kita himbau kepada semua wajib pajak untuk memvalidasikan atau memadankan NIK-nya menjadi NPWP supaya di awal tahun depan tidak ada masalah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, untuk NPWP usaha, jadi ada insentif ya. Jadi untuk penghasilan yang di bawah 500 juta kita dibebaskan pajak. Jadi kalau penghasilan kawan pajak di bawah 500 juta tidak ada kewajiban membayar pajaknya, jadi dibebaskan. Tapi untuk kewajiban pelaporannya masih ada ya, kawan pajak semuanya. Ya, BPN Kak Krisna. Untuk BPN mengingatkan kembali tidak ada transaksi wajib pajak yang statusnya PKP wajib lapor. Untuk dendanya 500.000. Dendanya per bulan. Untuk PKP itu wajib untuk yang penghasilan yang Untuk wajib pajak dengan omset di atas 4,8 M 1 tahun sudah wajib PKP. Untuk wajib pajak yang merasa butuh, merasa memerlukan, memang harus PKP, bisa mengajukan permohonan ke kantor pajak. Dan untuk wajib pajak yang di atas 4,8 apabila belum PKP, itu kantor pajak bisa menetapkan secara jabatan. langsung closing. Lihat sih. Baiklah kawan pajak, sekian podcast pajak kali ini tentang kewajiban perpajakan secara ringkas. Sampai jumpa di podcast pajak selanjutnya. Apalagi yang mau aku bilang? Udah. Baiklah kawan pajak, cukup sekian podcast pajak kali ini. Sampai jumpa di podcast pajak selanjutnya. Saya Fauza, Kak Asrina dan saya Kak Asrina. dan Kak Krisna pamit undur diri. Lagi ulang lagi. Saya Fauza, saya Asrina, gitu-gitu. Oke. Baiklah kawan pajak, cukup sekian. Baiklah kawan pajak, sekianlah podcast pajak kita kali ini. Sampai jumpa di podcast pajak selanjutnya. Saya Fauza, Saya Asrina. Saya Krisna. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat Indonesia maju. Ting 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 ting.